Salam sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh perkenannya kembali kita berjumpa dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 9 Maret 2022. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau perkenankan kami kembali untuk menikmati hari karunia-Mu. Kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Karuniakan kami hikmat pengertian Allah, agar kami boleh memahami firman-Mu dengan benar, dan kami pun sungguh-sungguh hidup pada kebenaran. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Ayub pasal 1 ayat 13 sampai ayat 22. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amin. Tema renungan kita ialah bertahan di tengah pencobaan hidup. Matoto tumanan untananan petobah. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, kehilangan sesuatu yang berharga dalam sekejap mata tentu membuat seseorang sulit untuk menerimanya dengan lapang dada. Mengapa? Karena bisa jadi untuk mendapatkannya kembali seperti semula adalah sesuatu yang mustahil. Apalagi hal itu menyangkut soal keturunan dan harta benda. Saudara-saudara, apa yang dialami oleh Ayub dalam bacaan kita hari ini adalah sebuah realitas yang harus ia hadapi. Dalam sekejap, Ayub harus kehilangan anak-anaknya, kehilangan harta bendanya, dan semua berita itu ia dengar dari orang-orang yang luput dari bencana yang menimpa anak-anaknya. Suatu peristiwa yang tragis ketika satu persatu diambil dari kehidupan Ayub. Dijarah, mengalami kekerasan, sampai bencana
yang membuat semua yang ia miliki habis dalam waktu yang singkat. Namun yang luar biasa dari sikap Ayub dalam peristiwa ini adalah ia sama sekali tidak mempersalahkan Allah. Dalam ketidakberdayaan Ayub, justru ia menyampaikan pengakuan imannya bahwa semua yang ia miliki adalah pemberian Allah. Dan karena itu, Ayub pun sadar bahwa kapanpun Tuhan dapat mengambil semua daripadanya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa dalam kondisi apapun hidup kita, tetaplah percaya bahwa Allah tetap peduli kepada kita. Biarlah hidup kita tetap mengingat kemurahan Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kita, dan bahwa Allah telah memberikan semua dalam hidup kita, anak-anak, harta benda, dan semua itu bukti kasih Allah bagi kita dan keluarga kita. Janganlah kita menuduh Allah berbuat yang kurang patut bagi kita, sebab kita harus percaya bahwa Allah pasti akan mengembalikan semuanya kepada kita dengan cara yang berbeda. Marilah belajar bagaimana bertahan dalam iman menghadapi pencobaan hidup. Terpujilah Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Padamu ada kasih, kekuatan dan pertolongan. Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah keselamatan kami. Sehingga di tengah-tengah perjalanan hidup yang Engkau karuniakan bagi kami percaya bahwa kami akan dapat bertahan di tengah pencobaan hidup. Kami mohon oleh kebenaran firman-Mu ini, terus meneguhkan iman percaya kami kepadamu, untuk dapat melewati segala hal. Kami mohon dalam kuasa dan kasih-Mu, akan terus menuntun dan menyertai kami, dalam berbagai aktivitas kami, tugas tanggung jawab dan peran, yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kami. Diberkatilah kiranya apa yang dikerjakan, diusahakan oleh semua sahabat renungan harian. Juga diberkatilah anak-anak, diberkatilah dalam pertumbuhan dan pendidikan bahkan dalam masa muda. Diberkatilah mereka yang saat ini sedang sakit, mereka yang juga sedang isolasi karena terpapar COVID-19. Kami percaya dalam kemurahan Tuhan, mereka akan pulih. Mereka akan terus kuat menghadapi segala hal. Yang juga berduka cita, terus dikuatkan, dihiburkan oleh Tuhan. Yang berada dalam berbagai persoalan hidup, Tuhanlah yang akan menopang. Diberkatilah kiranya setiap orang tua kami dalam masa tuanya, senantiasa berbahagialah di dalam Tuhan. Diberkatilah mereka yang boleh menikmati pertambahan usia, bahkan juga apa yang boleh diraih dalam kehidupan ini. Diberkatilah gerejamu dalam mengerjakan tanggung jawab pelayanan bersama. Kiranya semuanya tetap dilakukan dengan penuh kasih dan sukacita. Diberkatilah bangsa kami, para pemimpin kami, pemerintah kami, untuk juga terus mampu memimpin bangsa ini dalam kebenaran dan keadilan Tuhan. Diberkatilah kami sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas kami, kiranya semuanya tetap kami lakukan dengan takut akan Tuhan. Kami mohon ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini dengan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.